Seperti makam-makam keramat lainnya, di makam keramat ini juga pintu untuk masuknya agak pendek. Jadi kita harus agak lebih menunduk kalau untuk masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan ternyata masih ada ruangan lagi ke dalam. Dan ruangannya digembok pemirsa, jadi sebenarnya kita tidak bisa masuk lebih ke dalam lagi. Setelah tim konon katanya menaiki undakan tangga demi tangga untuk mencapai tempat peristirahatan terakhir dari Pangeran Kejaksan dan Pangeran Panjunan, akhirnya sampailah tim konon katanya di lokasi makam dan langsung melakukan penelusuran. Oke pemirsa, kita coba lihat ke dalam ya. Seperti makam-makam keramat lainnya, di makam keramat ini juga pintu untuk masuknya agak pendek. Jadi kita harus agak lebih menunduk kalau untuk masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan ternyata masih ada ruangan lagi ke dalam. Dan ruangannya digembok pemirsa, jadi sebenarnya kita tidak bisa masuk lebih ke dalam lagi. Di sini juga sebagai tempat banyak orang yang datang ke sini untuk berdoa atau berziarah. Oh, di sini saya lihat ada beberapa kelelawar juga pemirsa. Dan baunya, saya mencium bau kemenyan di sini. Kalau apa yang saya rasakan di sini, saya sih tidak merasa sesuatu yang membuat saya merinding atau apa. Oke pemirsa, begitulah di dalamnya dari makam keramat ini. Coba kita kembali keluar. Oke pemirsa, konon katanya begitulah eksplorasi saya di makam keramat ini. Oh, di situ saya melihat ada seekor monyet pemirsa. Konon katanya di sini ada banyak monyet yang berkeliaran. Tapi sekarang saya tidak melihat ada banyak monyetnya.
Setelah menjalani eksplorasinya di makam keramat Plangon yang berada di daerah Cirebon, tim konon katanya pun menyimpulkan bahwa lokasi makam tersebut hingga kini masih terawat dengan baik. Makam keramat ini memang mempunyai posisi di atas bukit, hingga untuk menjajakan kaki di makam diperlukan menaiki anak tangga yang kurang lebih sepanjang 1 km. Saat menaiki tangga awal menjalani penelusuran, tim konon katanya memang harus mempunyai ekstra tenaga yang cukup lantaran posisi tangga yang terus naik hingga tim konon katanya sedikit kehabisan nafas saat mendaki ke atas. Suasana lingkungan sekitaran makam memang terlihat asri pemirsa, di mana banyaknya tumbuhan yang tinggi layaknya berada di bukit, membuat udara di sekitaran makam tersebut terasa sejuk dan segar. Meski sedikit terasa lelah, namun dengan sejuknya udara di atas bukit, tim konon katanya merasa nyaman dengan situasi saat penelusuran. Awal penelusuran, memang tim konon katanya tidak melihat adanya monyet-monyet yang merupakan penunggu dari makam keramat ini. Mungkin lantaran tidak terlalu ramainya kawasan itu, seperti saat di hari-hari libur di mana banyak didatangi para wisatawan yang akan menjalani wisata religi. Setelah beberapa waktu menaiki tangga, sampailah tim konon katanya di makam keramat tersebut, di mana bangunan tempat makam tersebut didominasi warna merah muda tua. Saat memasuki makam, tim konon katanya memang tidak bisa melihat secara langsung makam keramat yang merupakan makam dari Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan lantaran pintunya terkunci. Meski begitu, tim konon katanya bisa melihat di dalam ruangan yang mengitari makam itu, di mana atap bangunan dipenuhi dengan kelelawar yang berkelantungan, serta bau-bau menyan yang begitu menyerbak di dalam ruangan makam tersebut. Hal itu dimungkinkan lantaran tempat tersebut sering didatangi oleh para pengunjung yang ingin berziarah ke makam keramat ini. Setelah selesai mengeksplor sudut demi sudut ruangan makam, tim konon katanya pun bergegas keluar untuk mengakhiri penelusurannya di makam keramat itu. Dan di saat mulai melangkahkan kakinya untuk menuruni tangga, tim konon katanya pun akhirnya bisa bertemu dengan beberapa monyet yang turun dari pepohonan tinggi itu. Lantas, seperti apakah sejarah dari makam Plangon serta pembahasan lainnya mengenai makam keramat yang ada di Indonesia? Saksikan penjelasan selanjutnya hanya di Konon Katanya. Situs Plangon menyimpan secuil kisah tentang dua ulama bersaudara di Cirebon yang memilih mengasingkan diri untuk beribadah hingga akhir hayatnya. Di situs yang terdapat di Desa Babakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon inilah, konon katanya terdapat dua makam tua, yakni makam Syekh Abdurrahman atau disebut juga Pangeran Panjunan dan Syekh Abdurrahim atau Pangeran Kejaksan. Menurut beberapa literatur, keduanya merupakan keturunan Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi.